tetapi harus runtut. Maksudnya seperti ini. Ini kita jelaskan dulu, karena ini konsep kerangka kerja pembelajaran mendalam ini adalah global, digunakan oleh jenjang TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan PKBM. Jadi kerangka kerja atau kita nyebutnya donat PM ini adalah konsep global, mulai jenjang TK PAUD sampai ke PKBM. PKBM itu kejar paket. Nah, itu juga mendapatkan materi yang sama, yang untuk pengalaman belajar ini warnanya kuning cerah ini, krem cerah ini berbeda. Kenapa dibuat berbeda? Bentuknya sekaligus lingkarannya juga ada tanda panahnya berbeda. Ini dikandung maksud bahwa dalam proses pengalaman belajar itu bisa diperoleh atau dimulai dari mana saja. Tidak harus dari proses memahami dulu, tapi bisa dimulai dari mengaplikasi dan merefleksi. Tetapi dimulai dari mana saja tetap harus runtut. Jika dimulai dari mengaplikasi, berarti setelah mengaplikasi harus merefleksi. Setelah merefleksi lalu memahami. Dari memahami lanjut ke aplikasi, refleksi, dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Kok si ambigu Bu? Gini, contoh untuk jenjang sekolah dasar. Ini saya kerucutkan, saya kerucut karena ini global, lalu saya kerucutkan ke jenjang sekolah dasar. Biasanya di sekolah dasar itu selalu dimulai dari yang namanya memahami. Secara umum dimulai dari memahami. Berarti kalau umum enak segala umum, ada yang tidak umum. Tidak umum apa? Siapa? Adalah anak-anak yang memiliki penalaran kritis lebih. Contoh dari proses memahami. Misalkan anak-anak yang saya contohkan yang tidak umum tadi dulu dalam tanda kutip. Kadang anak itu kalau sudah terbiasa terlatih untuk bernalar kritis, setiap kejadian di sekitarnya itu akan menimbulkan pertanyaan bagi dia. Contoh, misalkan ada seorang anak mau berangkat sekolah gitu aja, dia tidak pakai helm, naik sepeda motor, diantar orang tuanya. Nah, di tengah perjalanan dia lihat kecelakaan. Misalkan lihat kecelakaan, anak kan mesti ngamati, wah ini kecelakaan, misalkan kecelakaan sepeda motor, si korban itu tergeletak di aspal, misalkan sampai berdarah, terus badannya sini lecet semua. Nah, misalkan seperti itu. Nah, anak itu kan biasanya kalau pelatih kan mengamati gitu. Sok taunya itu direkam. Anak itu kan biasanya merekam. Bahasa tengah sekolahan. Nah, biasanya anak itu kalau misalkan sudah terbiasa berpikir kritis, dia itu akan bercerita secara otomatis. Bu, tadi dengan bahasa anak-anak itu kadang Bu, tadi aku mau berangkat sekolah. Ini kecelakaan Bu di perempatan situ. Buangnya golong komen sini berdarah Bu, berdarah sini lecet semua. Kalau guru yang memfasilitasi, nah, sebagai guru sebagai fasilitator langsung tanggap, langsung ditanggap. Loh, kok iso berdarah kenapa? Kecelakaan barusan Bu. Loh, kenapa kok kepalanya apa tidak pakai helm? Tidak pakai helm Bu. Loh, kenapa ininya kok lecet-lecet? Tadi aku Bu, soalnya getek top. Pakai bajunya you can see Bu, tidak pakai jaket, tidak pakai anu. Jadi sininya berat, lecet ketok, berdarah-darah, melocot kabeh Bu. Ya, seperti itu. Dari situ, dari dia merefleksi sebuah kejadian. Nah, dia kan bercerita, lalu dia akan memproses memahaminya. Nyapa kuwi mang kok kepalanya berdarah?
dia tidak pakai helm, pasti kan gitu ya. Oh, tidak pakai helm. Loh, kenapa kok sininya berat kabeh lecet lupas kulitnya? Karena dia tidak pakai jaket atau tidak pakai pakaian yang tertutup rapat misalkan seperti itu. Nah, dia akan dari merefleksi sebuah kejadian, dia akan melanjutkannya dengan proses memahami. Tidak pakai helm, oh berarti helm ini gunanya salah satunya adalah untuk melindungi kepala. Lalu bagaimana proses aplikasinya? Mengaplikasikannya seperti apa? Nah, besoknya misalkan diajak orang tuanya naik sepeda motor, otomatis dia pakai helm misalkan, terus pakai baju yang lebih tertutup. Nah itu, jadi dia merefleksi sebuah kejadian, lalu ada proses memahami. Setelah dia memahami pengetahuan, nah lalu dia mengaplikasikannya. Jadi ini adalah urutan dari pengalaman belajar. Sama dengan misalkan kalau anak misalkan membuat